Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Pagi baru. Ya Bu Nanda, hari ini saya akan melakukan beberapa percakapan terkait pasca observasi kelas ya Bu Nanda ya. Dimana ini adalah kegiatan supervisi guru penggerak ya. Jadi kegiatan pra observasi ini yaitu adalah kegiatan sebelum pembelajaran dimulai. Nah, bahwa Bu Nanda perlu memasukkan beberapa hal dalam kegiatan pembelajaran, yaitu ada kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga ada budaya positif dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, di mana mungkin di RPP yang sudah kita buat pada umumnya itu masih belum memasukkan tuh tiga hal ini ya. Nah, misalkan kegiatan budaya positif ya, misalkan dengan berdoa, kemudian juga ada yel-yel, ataupun misalkan ada kegiatan mindfulness ya, itu termasuk salah satu budaya positif yang biasa dilakukan di kelas. Dan juga ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya, dimana kita itu harus bisa melihat setiap potensi yang dimiliki siswa, dan juga kita harus bisa membagikan kelompok yang heterogen ya, sehingga pembagiannya akan merata, mana anak yang pintar dan yang kurang, yang aktif dan yang tidak, dan sebagainya. Dan juga tentunya juga ada diferensiasi produk, konten ya, itu harus dipadukan sehingga bisa membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami ya. Dan juga selanjutnya ada kegiatan pembelajaran sosial emosional, di mana itu harus dimasukkan di dalam RPP. Di pembelajaran sosial emosional ini yang memuat diantaranya siswa harus bisa percaya diri, mandiri ya, aktif ya, dari kegiatan sosial emosional ini. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu nih ke Bu Nanda. Ibu Nanda mapel pelajaran yang diampu pelajaran apa? Mata pelajaran seni. Seni ya. Oke. Rencananya akan dilaksanakan di kelas apa? Di kelas 10 APHP 1. Ya, kemudian materinya kurang lebih seni musik. Nanti akhir proyeknya adalah musik perkusi. Musik perkusi, oke. Untuk tujuan pembelajarannya apa, Bu? Oke, tujuan pembelajarannya di sini yaitu peserta didiknya ini mampu nih menentukan konsep keterampilan apa atau penampilan apa nih yang akan dipertunjukkan gitu. Kemudian nanti peserta didik juga mampu menentukan alat musik apa saja kira-kira yang akan dipakai dalam pertunjukan tersebut. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak ditindaklanjutinya apa saja, Ibu? Untuk area pengembangannya yang jelas anak itu diharapkan untuk aktif, kan? Aktifan siswa, kemudian saya dapat mengelola kelas dengan baik ya. Kemudian jadi lebih menyenangkan gitu pembelajarannya. Ya. Berarti nanti ada ini ya, keaktifan siswanya ya, dan juga pengelolaan kelas yang akan Ibu lakukan ya dalam strategi pengembangan. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkannya nih apa nih Bu Nanda? Strateginya karena seni ya, jadi kami harus menyiapkan media berupa video pembelajaran atau video ya, contoh-contoh penampilan nih kira-kira yang bisa diikuti oleh mereka atau bisa diadaptasi oleh mereka. Kemudian ada membuat kelompok ya, yang jelas setiap kelompoknya itu pun berbeda-beda ya, kelompok yang heterogen. Kemudian nanti di awal ada diskusi, kemudian nanti di akhir ada presentasi kelompok juga di awal dan akhir. Baik, berarti tadi yang saya catat ada akan membuat kelompok yang heterogen ya, tentunya Bu Nanda ya, itu merupakan salah satu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga ada media video, yaitu videonya video tentang apa itu? Videonya tentang musik perkusinya, kemudian ada tentang materinya juga, materi. Nah, outputnya berarti nanti ada diskusi. Betul, ada diskusi dan juga ada pembagian kelompok. Ya, nah, pembagian kelompok ini dicampur antara yang aktif sama yang kurang aktif, atau yang aktif-aktif aja atau yang kurang aktif aja, atau seperti apa? Sini campur. Campur. Kita, ya, yang aktif dan yang tidak aktif kita campur, dan yang perempuan dengan yang laki-laki kita campur juga. Oke. Baik. Bu Nanda akan melaksanakan kegiatannya hari apa? Hari Rabu ya. Rabu. Tanggal 6 Maret ya. Betul. Oke. Jam ke-3. Di jam ke-3, baik.
Baik itu Bu Nanda mungkin terkait dengan percakapan pra observasi yang bisa kita lakukan. Selanjutnya akan saya supervisi nanti ke kelas. Silakan nanti Bu Nanda kabarkan ke saya kalau Bu Nanda sudah siap. Nanti akan saya datang ke kelas Bu Nanda untuk melakukan observasi. Baik, terima kasih. Itu saja Bu Nanda yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu ya, dan terus memberikan manfaat untuk peserta didik kita. Terima kasih Ya, terima juga, Pak kasih. Dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Siap, baik. Semuanya ya, silakan duduk dan sebelum belajar bisa berdoa dulu ya. Mohon perhatian. Dalam keadaan duduk siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada ini, kalau baiknya kita berdoa. Minat, mohon izin menyesuaikan. Sudah dalam hati, mulai. Doa selesai. Dalam keadaan duduk, istirahat di tempat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Siap. Kelas dulu, oke. Agung Haji Prasetyo. Siap. Alia Najwa. Siap. Amelia. Siap. Aminur. Siap. Asri. Siap. Bayu. Siap. Christian. Siap. Desita. Siap. Diva. Siap. Emilda. Siap. Valentina. Siap. Ika. Siap. Friska. Siap. Hikmatul. Siap. Intan. Siap. Zakaria. Siap. Keila. Siap. Claudia. Siap. Tuni. Siap. Fahri. Siap. Fabian. Siap. Mulyati. Siap. Naila. Siap. Nirmala. Siap. Nurtati. Siap. Oka. Siap. Rahayu. Siap. Ririn. Siap. Santi. Siap. Sally. Siap. Silvi. Siap. Siti Mairina. Siap. Suhaya. Siap. Talita. Siap. Tiara. Siap. Dan Dinda. Siap. Berarti cuma satu orang ya yang sudah hadir ke sana. Karena kalian sekarang masih banyak aktivitas ya di sekolah, ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian. Makanannya pun dijaga, jangan sampai kalian tidak makan nasi dalam satu hari itu ya. Harus makan dengan kesehatan. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang materi seni musik. Nah, yang pertama itu kan ada jenis alat musik ya. Nah, coba nih, ada yang masih ingat nggak jenis alat musik yang kemarin kita sudah bahas itu ada berapa jenis? Coba teman-teman. Siapa? Elektrofon, videofon, kordofon, membranofon, terus aerofon. Ada 5 semuanya. Oke. Coba yang mau tahu kalau yang membranofon itu alat musik yang apa ya? Yang bunyinya tuh kayak gimana? Dihasilkan dari
berat yang dipukul atau dari selaput kulit ya. Dengan kata ingat-ingat kalau membran sama seperti di mata pelajaran IPA ya. Kalau membran itu adalah kulit ya. Nah, sama di sini membran apa? Nah, alat musik yang terbuat dari kulit atau selaput ya. Nah, contohnya ada apa? Betul, tifa ya. Itu alat musik membranofon. Kalau elektrofon, gimana lagi? Sekarang kalian dari listrik dihasilkan dari aliran listrik. Ya kan namanya juga elektronik masih berhubungan dengan listrik. Oke, kita hari ini ya akan membahas fungsi dari alat musik tradisional. Nah, fungsi yang secara umumnya tuh ada 3. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak? Fungsi alat musik. Belum ada yang tahu? Ya, ada. Oke, ini skala perbedaannya nih, masih dulu ya. Nanti saya masih bisa menyimpulkan sendiri, yaitu kalau di fungsi alat musiknya nanti itu ada gitar, contohnya gitar, kemudian drum, kemudian ada keyboard. Nah, itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita jelaskan di sini. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada? Ada ya? Oke, kalau nggak ada, silakan nanti kalian lihat video yang ada di sini, ya. Nanti kalian harus pahami apa yang ada di video tersebut. Kemudian kalian jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya di setelah videonya selesai. Gitu ya? Ya.
jadi kalau alat musik melodis itu dia itu mempunyai chord yang tidak dapat dimainkan sendirian, dan dia itu adalah sebagai pengatur dari misalnya gabungan semua alat musik, mengatur nadanya, ya. Itu adalah alat musik melodis. Contohnya apa alat musik kalau yang tradisional? Angklung, bonang, seruling, kecapi. Kalau alat musik yang modernnya, gitar, ya. Oke. Sekarang yang kedua, alat musik bisnis. Apa sih alat musik itu? Alat musik tidak bernada. Alat musik yang tidak bernada, ya. Nah, jadi dia itu nggak punya nada khusus seperti yang alat musik melodis, ya. Kalau alat musik melodis jelas ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau di alat musik ritmis itu tidak ada nada yang jelasnya, gitu ya. Contohnya apa sih alat musiknya? Kalau alat musik modernnya apa? Drum, ya, karena dia tidak punya nada tertentu atau chord tertentu. Lanjut, yang ketiga, harmonis. Apa tuh alat musik? Harmonis. Alat musik yang mempunyai nada, terus memainkan harmoni lagu, atau jadi dia itu sebagai pelengkap dari melodi dengan ritmis, ya. Nah, jadi melodi ritmis sudah ada lebih lengkap lagi nih. Kita pakai alat musik yang harmoni, gitu ya. Salah satu contohnya adalah kemudian dan celung itu dalam alat musik tradisional. Sampai sini sudah dapat ya apa itu fungsi dari alat musik tradisional, itu yang secara umum, ya. Nah, sekarang ada satu materi lagi sama, masih judulnya fungsi musik alat musik tradisional, tapi ini lebih ke fungsi bagaimana sih alat tersebut memiliki fungsi di masyarakat umum, ya. Sebelumnya masih semangat gak? Ya, sebelum kita ke materi selanjutnya, Ibu mau kalian tepuk semangat. Ada yang tahu nggak tepuk semangat seperti apa? Coba kalau tahu gimana? Ada yang bisa contohin? Coba siapa yang boleh dicontohin? Oke, silakan. Sini. Elmu semangat, semangat, semangat. Gitu ya. Jadi tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Ya, oke, semangat semuanya. Kita lanjut ke materi berikutnya.
Itu adalah ya. Jadi ini ada bagaimana teknik dan cara memainkan alat musik, khususnya yang tradisional. Ya. Nah, untuk cara memainkan itu ada beberapa tekniknya ya. Sebenarnya teknik yang pertama yang dari kalian ingat apa? Mimesis. Apa itu teknik mimesis? Oke, kita sebut yang aja dulu ya. Ada mimesis, terus ada jalinan, apa? Melodi. Oke. Sekarang kita cek satu persatu. Apa tuh yang mimesis itu? Ada bisa? Tekniknya memiliki dua instrumen. Memiliki dua instrumen. Ada yang bisa lebih jelaskan yang lain? Apa? Enggak. Gak usah takut ya. Tadi udah benar jawabannya malah, cuma lebih lengkapnya lagi apa? Yang bisa melengkapinya? Pak. Oke. Masih belum nangkep nih ya, berarti ya? Nanti kita coba di-back sedikit ini tentang yang melibatkan 5 instrumen yang dimainkan bersamaan ya, dimainkannya tuh secara bersama dengan pola tabungan yang sama. Contohnya nih, kayak misalnya alat musik yang ini tuh musik tradisional saron. Saron tau nggak saronnya yang di tengah? Yang di gamelan, yang di depan,
membuat melodi tertentu. Pola nabah ini saling mengisi untuk membuat melodi tertentu. Misalnya sarang dengan bonang. Nah, sarang dengan bonang ini adalah alat musik melodis. Ya, alat musik melodis dan dia punya nada tertentu yang tidak bisa dimainkan sendirian. Misalnya kalau bonang main sendirian, nggak ada sarang itu kurang lengkap. Jadi hasil nambah ibaratnya lagunya, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dua alat musik itu ada, maka sudah not yang bisa disampaikan atau organ yang bisa disampaikan, gitu ya. Untuk teknik jalinan. Nah, berbeda dengan teknik kontra melodi. Kalau teknik kontra melodi ini merupakan teknik memainkan bersama yang minimal dua instrumen, ya, yang dimainkan bersama dengan pola tambahan yang berlawanan. Namanya juga kontra, pasti berlawanan. Nah, kalau kontra melodi berarti contohnya salam satu dengan salam dua. Misalnya salam satu ngumpul, nah ketika salam duanya nggak ngumpul. Kalau salah satunya nggak ngumpul, dia baru ngumpul. Jadi gantian. Jadi gini, ya, dua, gitu ya. Itu adalah teknik kontra melodi dalam alat musik tradisional. Sekarang, ya, untuk tahu juga nih apa sih fungsi dari alat musik di masyarakat itu. Contohnya, ya, gamelan yang ada di Jawa dengan gamelan yang ada di Bali. Itu kan berbeda fungsinya. Apa tuh fungsinya? Yang tahu nggak? Sebagai apa sih? Kalau di Bali itu gamelan fungsi sebagai apa? Sebagai sarana apa nih? Sebagai sarana apa? Ayo, ada yang bisa? Oh, sebagai pengiring tari, ya. Jadi ada fungsi gamelan atau alat musik sebagai pengiring tari. Selain sebagai pengiring tari, ada sebagai apa lagi sih? Kayak contohnya ini di Jawa Barat dulu, itu kan bukan cuma buat menyampaikan misalnya suatu lagu penampilan aja, ya. Tapi ada ciri khasnya ketika panen padi, ya. Nah, itu kan untuk rasa syukur masyarakat Jawa Barat itu memainkan angklung pada saat pesta panen padi. Nah, itu berarti fungsi alat musiknya sebagai sarana upacara kematian, ya kan? Kalau di Bali, ya, itu gamelan ada yang meninggal, gitu kan? Itu diiringi dengan musik, ada lagunya, ya, dengan alat musik. Kemudian kalau di Jawa Barat sendiri tadi aku sebagai upacara rasa syukur, ya kan? Selain tadi juga ada sebagai pengiring tari. Kemudian selain pengiring tari, jelas kalau alat musik sebagai hiburan. Ya, sesuai paham? Dan ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang bertanya? Tentang dari teknik kemudian dari yang sebelumnya fungsi, ya. Oke, sambil berjalan ya kalau gitu ya, barangkali nanti pasti kalian ada pertanyaan-pertanyaan setelah ibu kasih suatu tugas ke kalian, ya. Dan di sini ibu minta kalian boleh dibebaskan, ya, dibebaskan
dibebaskan untuk membuat kelompok karena di sini ada berapa orang semuanya? 36 ya. Nah, 36 orang ini Ibu Mirna dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok. Berarti satu kelompoknya berapa orang? 7 ya. Ada satu kelompoknya 8. Ya. Nanti untuk yang nggak berangkat boleh misalnya masuk ke kelompok manapun, terserah kalian. Nanti kalian atur saja. Boleh campur laki-laki dan perempuan, silakan digabungkan. Ya. Nah, Ibu minta di sini kalian membuat kelompok yang disebut kelompok perkusi. Jadi kita bukan ke alat musik tradisionalnya, modernnya juga enggak, tapi kita bentuk tengah. Gimana sih kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kalian baik di sekolah ataupun di rumah untuk dijadikan sebuah musik, ya kan? Buat musik yang disebut musiknya perkusi. Ada yang udah tahu belum nih bayangan musik perkusi itu yang kayak gimana? Ya. Coba yang kayak gimana kalau sudah? Ember gimana ya? Dipukul ya, dibuat nada kayak seolah-olah drum atau bass. Ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu sebelum kalian membuat kelompok tadi, ya. Contoh dari musik perkusi. Nanti kalian boleh cari lebih dari itu di YouTube, ya. Oke. Ini video. Itu adalah salah satu contoh musik
membebaskan, mau dangdut juga boleh ya, bebas. Silakan sekalian sekarang mulai berkelompok. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu? Jalan? Cukup ya? Oke, sambil berjalan kalian kalau ada yang bertanya silakan bertanya ya. Silakan membuat kelompok penting dan duduk berkelompok ya. Bapak Agung,
Kemudian ada musiknya apa aja? Ya silakan kelompok 5 boleh di tempat aja ya perwakilan salah satunya berdiri. Sebutkan mau lagunya yang dibawakan apa, kemudian alat musiknya ada apa saja. Kasih tahu teman-temannya ya. Saya akan membawakan lagu kopi dangdut, kemudian anak-anaknya jadi ember, musiknya ember, botol kaca, botol berisi beras. Oke, ada lagi? Piring besi. Ya, oke, berarti ada 4 alat musik ya. Oke, silakan yang kelompok yang lain. Siap. Oke, nomor 1. Judul lagunya itu Cinderella. Ya. Alat musiknya itu ada ember, ada botol kaca, ada botol berisi beras, ada kaleng, dan termasuk alat musik Indonesia. Melodies. Oke, itu sudah berarti sudah ada ya ritmis, melodies dan harmonis itu juga ada ya. Nah, kalau yang itu lagu dangdut, yang ini lagu Cinderella yang lagi hits di TikTok sekarang ya. Kemudian nanti coba kalau ini kelompok ini lagunya apa biar nggak sama aja deh kelompoknya. Lagunya apa? Oh lagunya Koma. Oke, tangan itu lagi Koma. Lagi akan menampilkan lagu Koma. Alat-alatnya itu ember, terus botol kaca, botol plastik isi beras, dan kaleng. Oke, kelompok ini apa? Silakan. Kelompok kami membawakan lagu yang berjudul Pasangan Abadi. Alat-alatnya ada galon, terus botol plastik yang berisi beras, botol kaca, dan kresek. Macam-macam ya, berasa. Sekarang kelompok ini yang terakhir. Silakan. Kelompok kami akan membawakan lagu Nyaman dan alat-alatnya botol kaca, terus ada ember cat, sama botol plastik berisi beras. Nah, jadi sini lagunya sudah bermacam-macam ya. Ada yang hip hop, dangdut, ya, ada yang lagu dari hits, TikTok ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian nih sudah berdiskusi. Untuk minggu depan ya, kita harus praktek ya, praktek dan kalian membawa alat musik yang sudah kalian
modelnya kayak audisi lah ya, yang lain luar, yang kelompok mau dinilai di dalam ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup ya. Jadi tadi kalian pulang dulu nih. Kalian sudah belajar apa hari ini? Tadi membuka tentang kemudian ada apa aja? Isinya kemudian ada teknik memainkannya. Ada teknik apa aja? Teknologi jalinan ya, itu yang sudah kalian pelajari hari ini. Oke, semoga mata pelajaran atau materi yang disampaikan hari ini bisa kalian terapkan, bisa kalian ingat terus sampai nanti ya. Jadi jangan sekedar mendengarkan kemudian bilang gitu ya. Oke, sebelum ditutup ibu mau tahu dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Siap. Dalam keadaan duduk. Duduk siap. Gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada ini, sebaiknya kita berdoa. Bina menijin muslihat. Dalam hati mulai. Doa selesai. Dalam keadaan duduk. Istirahat di tempat. Gerak. Pada hari ini Ibu Nanda akan diwakilkan oleh Pak Dudi terkait dengan supervisi akademik. Supervisi akademik itu ada 3 langkah ya, berarti ada 3 bagian. Yang pertama pra observasi, kemudian pelaksanaan observasinya, dan hari ini adalah pasca observasi. Dan menurut jadwal Pak Dudi melakukan pasca observasi ini didampingi oleh pengajar praktek dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Oleh karena itu, maka kepada Pak Rudi persilakan. Dan Pak Rudi jangan lupa alurnya Tirta, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pak Rudi, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu harus ada ya, harus ada poin-poin tersebut. Maka dimulai. Oke, baik. Pak Wawan, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nanda. Gimana kabarnya, sehat Bu? Ya, Bu Nanda, kemarin kan saya sudah melakukan supervisi ya pada saat Ibu Nanda melakukan mengajar di kelas 10 HPI 1 ya. Hari Rabu 6 Maret 2024 jam 8.30. Nah, Bu Nanda itu kemarin mengajar seni ya, mengajar seni. Nah, Bu Nanda itu memiliki tujuan pembelajaran, saya bacakan kembali sebagai pengingat, yaitu peserta didik mampu menentukan konsep penampilan berkarya seni musik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan alat musik apa saja yang akan digunakan dalam berkarya. Nah, kemudian ada beberapa catatan ya yang saya dapatkan di sini dari kegiatan praobservasi dan juga observasi. Yang saya lihat itu ada kemampuan kompetensi pedagogik ya, pedagogik yang kemarin dilakukan Bu Nanda, yaitu keaktifan siswa dan juga pengelolaan kelas. Dan juga Bu Nanda sudah melakukan kegiatan pembelajaran
yang berdiferensiasi, juga menerapkan KSE ya, pembelajaran sosial emosional dan juga budaya positif di situ. Di situ saya mencatat Ibu telah melakukan pembuatan kelompok yang heterogen, kemudian juga melakukan pembelajaran menggunakan media video dan juga diskusi dan presentasi kelompok. Nah, di sini Bu Nanda ya, sebagai catatan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, menurut Bu Nanda apa sih pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nanda itu sudah maksimal atau mungkin masih ada yang kurang menurut Bu Nanda? Saya masih ada yang kurang ya Mas Fadli ya, karena bagaimanapun saya masih belajar juga di sini gitu, berusaha untuk maksimal, tapi dengan video pembelajaran, kemudian contoh-contoh bagaimana mereka harus apa sih yang akan ditampilkan begitu kan, kemudian dengan materi, nah itu mungkin masih di dalam segi media pembelajaran itu masih ada yang kurang, yang mungkin belum lengkap atau mungkin belum terlalu bagus gitu ya pada bentuk medianya itu. Kemudian dari sisi keaktifan anak-anaknya ya mungkin karena ada yang masih meraba-raba juga gitu, jadi mungkin ada yang masih malu, tapi ada juga yang memang mereka aktif gitu ya, aktif untuk menanya itu sih mungkin yang belum optimal. Iya. Dalam kegiatan pembelajaran Bu Nanda pernah nggak mengalami suatu kendala ya? Tadi Bu Nanda mengatakan kurang optimal terkait dengan keaktifan siswa juga di kelas. Nah, kira-kira Bu Nanda ini punya observasi sendiri nggak? Kira-kira apa ya yang membuat mereka itu kurang aktif gitu di kelas untuk Bu Nanda? Setelah sebelum mengajar gitu ya, dilihat-lihat ada anak yang tidak aktif itu yang pertama karena memang mereka kelelahan dulu ya, sebelum ke sekolah mereka sudah terlalu lelah karena membantu orang tuanya dulu, jadi sampai sekolah terkadang tidak fokus untuk belajar, jadi terkesannya mereka ngantuk gitu ya, jadi memang tidak aktif aja dalam belajar. Dan kemudian ada juga yang memang merasa ya udahlah gitu kan, mungkin karena saya mau di seni nih gitu ya, jadi udah nggak usah, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk ungkapkan saja apa bakat kamu gitu kan, tunjukkan walaupun sedikit, yang penting kamu bisa gitu ya tentang seni itu apa saja. Kemudian ada lagi ketika memang tidak aktif itu karena memang karena temannya ini wah saya kurang cocok nih temannya, dan mereka memang ada beberapa anak yang kurang mau bergaul gitu dengan teman-temannya, dan kita membebaskan ya kelompoknya, kelompok bebas silakan pilih sendiri, dan mungkin memang yang beberapa anak ini ada yang memang ya udahlah terpaksa daripada nggak ada kelompok lagi gitu kan, jadi akhirnya diajak walaupun nggak klop gitu ya, tapi mereka akhirnya mau. Oke. Tadi terkait dengan anak-anak yang kurang aktif karena kelelahan Bu Nanda ya, dan juga ada beberapa anak yang memang sebenarnya dia itu punya potensi tapi belum bisa mengoptimalkan kemampuan seninya Bu Nanda ya. Nah, menurut Bu Nanda nih, kira-kira untuk mengoptimalkan anak ini untuk bisa memiliki jiwa seni dan juga bisa untuk melakukan suatu mungkin katakanlah demonstrasi atau peragaan agar lebih percaya diri ketika praktek seninya, itu menurut Bu Nanda langkah apa sih yang harus dilakukan? Langkahnya mungkin saya lebih ke pendekatan pada anaknya sendiri, kemudian untuk pendekatannya dengan cara selalu memberikan motivasi, memberikan kepercayaan, dan memberikan memberikan pesan-pesan positif kepada teman-teman yang lainnya juga, untuk kadang-kadang anak-anak itu tidak oh kamu nggak bisa gitu kan, langsung disorakin. Nah ini kalau yang saya ucapkan, apapun yang kalian bisa, apapun yang kamu punya itu semuanya berharga gitu dan sangat memiliki nilai gitu, jadi mereka langsung saya kasih
selalu semangat, teman-temannya juga harus suportif gitu untuk ngasih semangat terus ke teman-teman yang mungkin kurang aktif gitu ya, dan agar mereka lebih percaya diri lagi. Dan sempat ada yang udah nggak apa-apa kamu aja gitu ya, yang untuk presentasi yang kemarin ya, presentasi kelompoknya yang untuk menentukan apa sih alat musiknya untuk berbicara seperti itu aja. Dan alhamdulillahnya memang anak yang nggak aktif tersebut justru didorong oleh teman-teman, ya nggak apa-apa, ayo ini nanti saya bantu, ini catatannya dan lain sebagainya gitu. Jadi terbentuklah rasa oh iya saya bisa ternyata, dan kita berikan apresiasi setelah mereka presentasi. Dengan apresiasi tentunya Bu Nanda ya. Memungkinkan tidak kalau umpamanya Bu Nanda melakukan kegiatan mungkin di luar jam KJM sebagai penguatan barangkali, atau latihan di luar jam KJM. Iya. Sepertinya mungkin kemarin sudah dilaksanakan di sini, itu kan kegiatan Peksar Pentas Taruna. Saya lihat itu hebat-hebat itu. Ternyata banyak anak kita yang memiliki potensi dan bahkan bisa melakukan kegiatan suatu show pertunjukan yang luar biasa. Nah, itu seperti apa Bu Nanda? Apa namanya kira-kira bisa membuat seperti itu? Nah, kalau untuk yang kemarin memang karena kita sudah tentukan nih apa yang akan ditampilkan. Nah, selain di dalam jam pelajaran, di luar jam pelajaran pun mereka diminta untuk latihan lagi, dan saya yang mendampingi langsung gitu ya. Tapi tetap anak yang harus mengeksplorasi terlebih dahulu. Kemudian nanti saya tanya, oh anak kurang ini, sepertinya gerakannya bagusnya seperti ini dan lain sebagainya. Dan Bu malu, nggak apa-apa malu gitu kan, kadang anak begitu ya rasanya malu, nggak apa-apa, nggak usah malu, karena nanti pun mereka harus harus berada di luar dari sekolah itu kan memang penting ya, kepercayaan dirinya. Dan itu butuh, kamu nggak apa-apa, nggak boleh malu lagi, karena nanti di perusahaan kamu justru harus lebih percaya diri gitu, karena ini modal untuk kedepannya. Dan mereka pun dilatih, setelah dilatih kemudian awalnya masih malu-malu, dikasih lagi support lagi, kemudian akhirnya mereka ya bisa pentas yang seperti kemarin itu. Dari yang mulai menurut saya kalau di basic seni itu ya, kalau mereka emang nggak punya basic itu kan saya nggak boleh nih berekspektasi lebih tinggi ya, disetarakan dengan yang punya basic seni. Nah, mereka oh ternyata taruni gitu ya kan, di sini sekolah ini yang basicnya hampir semi militer gitu kan ya. Nah, itu ternyata mereka bisa kalau memang diasah terus, dan mereka pun memiliki kemauan yang sangat tinggi. Iya, betul sekali Bu Nanda. Berarti ada pembelajaran khusus dan penguatan di situ ya Bu Nanda ya. Nah ini Bu Nanda, dalam pembelajaran ini kan ada yang namanya budaya positif ya. Kemudian pembelajaran diferensiasi yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di praobservasi ya. Dan juga ada pembelajaran sosial emosional. Nah, dari Bu Nanda sendiri, pembelajaran tadi kayak berdiferensiasinya dulu deh, berdiferensiasi apa sih yang sudah Bu Nanda lakukan? Kalau pembelajaran diferensiasi tadi saya sudah memberikan gitu ya media pembelajaran yang baik tentang materinya maupun tentang bagaimana sih contoh video yang akan mereka misalnya akan tampilkan gitu, media pembelajarannya, kemudian pembagian kelompoknya ya. Itu setiap kelompok berbeda-beda jenis musiknya. Nah kemarin ternyata berbeda-beda, dan alat musiknya pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan 3 alat musik yang berbeda, ada yang menggunakan 4 alat musik yang berbeda di masing-masing kelompoknya. Oke. Berarti Bu Nanda sudah memberikan suatu kegiatan pembelajaran yang berdiferensi ya. Di situ ada diferensi konten dari melalui video, dan ada diferensi produk ya Bu Nanda. Baik, nah selanjutnya untuk budaya positif apa aja nih Bu Nanda yang sudah Bu Nanda coba terapkan di kegiatan pembelajaran? Budaya positif sendiri itu dengan pertama seperti kita masuk anak-anak itu mengucapkan salam atau mempersiapkan kelasnya untuk duduk siap, kemudian berdoa, memberikan salam gitu ya. Kemudian nanti di tengah-tengah saya melakukan tepuk
semangat itu. Untuk semangat ice breaking ya, ya, gitu ya. ice breaking, ya ice breaking agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar, dan mungkin yang tadinya udah ada yang lemes karena ya itu tadi faktor yang tadi kelelahan sebelum sekolah itu, akhirnya mereka semangat lagi dan nggak ngantuk lagi. Ngantuk lagi. Gitu. Oke, nah untuk selanjutnya nih ada kegiatan pembelajaran sosial emosional nih Bu Nanda ya, terkait dengan emosi anak ya kan, bagaimana dalam kegiatan pembelajaran sosial juga seperti apa. Nah kira-kira pembelajaran sosial emosional apa yang sudah Ibu Nanda coba terapkan di kelas, dan pada praktek apa sih anak-anak bisa terlihat itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional? Nah, pada saat berdiskusi kelompok nih Pak Dudi, Oke. di situ tuh lebih terlihat anak-anak yang tadinya memang walaupun dia nggak mau nih satu kelompok, tapi mau nggak mau kan, karena memang harus ada proyek yang mereka sampaikan gitu kan, dan nggak mau kalah juga nih pastinya dengan teman-teman yang lain. Akhirnya mereka memiliki komunikasi nih, Iya. saling berkomunikasi, saling berbicara, berdiskusi gitu. Kemudian nanti mereka itu di sana berani mengungkapkan pendapatnya gitu. Misalnya ada anak yang gimana kalau yang ini aja nih, misalnya videonya gimana kita nampilin yang ini aja, kan mereka disuruh mencari ya di YouTube atau di TikTok gitu. Videonya yang seperti ini perkusinya, atau yang ini lagunya yang ini aja, dan ternyata mereka memang mampu untuk menentukan gitu ya, akhirnya menentukan pilihan apa yang akan dipraktekkan nantinya gitu. Oke. Kemudian Bu Nanda, tadi saya tertarik dengan apa yang di awal Bu Nanda sampaikan ya. Saya kira Bu Nanda sudah bagus ya, sudah melakukan penerapan 3 hal tadi, yaitu ada budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, tetapi tentunya tadi Bu Nanda juga mengatakan masih kurang maksimal ya, masih kurang maksimal. Nah, tadi Bu Nanda mengatakan akan ada suatu kegiatan tambahan ya, ketika anak-anak itu mau perform atau misalkan mungkin ke depan ini ada kegiatan lagi seperti itu. Nah, Bu Nanda kira-kira nih pelaksanaan kegiatan katakanlah jam tambahan atau latihan di luar jam belajar itu dilaksanakan itu biasanya di hari apa? Apakah di hari KBM selesai pulang sekolah, atau di hari libur, hari Sabtu Minggu, atau seperti apa? Biasanya kami itu di akhir jam pelajaran juga ya, misalnya di hari Senin, tapi tidak full dalam satu minggu dari Senin sampai Jumat kita latihan terus, tapi enggak, jadi misalnya seminggu itu hanya 3 kali. Misalnya di hari Senin, kemudian di hari Rabu, dan di hari Sabtu. Biasanya kita Sabtu walaupun libur, kita karena waktunya jauh lebih panjang dibandingkan jam pulang sekolah, maka kita manfaatkan di hari Sabtu sekalian. Nanti mereka setelah selesai latihan, setelah mereka diberikan bimbingan, nah maka mereka bisa melakukan ekskul juga. Oke. Semuanya. Berarti di Senin, Kamis sama Sabtu ya, terutama Sabtu waktunya panjang ya Bu Nanda ya. Baik. Nah kira-kira ada nggak orang-orang yang dilibatkan nih membantu Bu Nanda untuk melaksanakan komitmen ini? Maksudnya apakah ada dari tim kesiswaan atau dari teman-teman yang lain ya, untuk misalkan ada kakak alumni atau misalkan mentor dan sebagainya yang bisa membantu, ataupun juga misalkan perlu audio dan sebagainya. Tentunya kan dalam pelaksanaan kegiatan seni itu kan butuh pendukung. Ada nggak orang-orang yang akan Bu Nanda libatkan? Ada ya, sebenarnya orang kesiswaan akan pasti saya libatkan ya, karena ada Ibu Bini juga ya yang mengerti tentang seni, jadi mungkin saya akan meminta bagaimana nih, apakah ini masih kurang atau belum atau sudah gitu kan. Kemudian nanti biasanya kita minta bantuan ya kepada anak staf batalion atau OSIS-nya sendiri gitu kan, untuk mempersiapkan medianya gitu ya, atau alat-alat sound dan lain sebagainya dan tempatnya gitu. Jadi itu beberapa orang yang bisa saya libatkan. Siap. Kemudian Bu Nanda, kira-kira bisa dimulai kapan nih untuk selanjutnya dilakukan kegiatan pemantapan untuk seni itu? Mungkin nanti di setelah ini ya, awal Awal masuk
setelah puasa ya. Iya, setelah puasa nanti kita baru bisa latihan Lagi. gitu ya kan, karena untuk sekarang kita fokuskan ke agama Agama dulu ya. gitu ya. Nanti setelah puasa baru kita mulai lagi itu untuk bimbingan latihan anak-anak. Untuk anak. Baik Bu Nanda, apa yang sudah Bu Nanda sampaikan itu sudah bagus ya, sudah lumayan komprehensif dan jelas rencana tindak lanjutnya juga. Kemudian tadi jadwalnya juga sudah disampaikan ya. Nanti mungkin setelah Lebaran dan bisa di waktu Senin, Kamis dan juga Sabtu ya, di waktu ekskul atau di luar KBM. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga ke Bu Nanda, bahwa Bu Nanda saya kira memiliki potensi yang sangat besar, dan saya kira Bu Nanda bisa juga mengimbaskan kepada kawan-kawan yang lain terkait tadi hasil diskusi kita, adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif, dan juga pembelajaran sosial emosional. Karena kan selama ini kita itu belum mengenal tentang itu. Membuat RPP itu taunya ya sesuai dengan yang ada dalam kurikulum secara umum gitu. Tetapi sekarang di RPP juga perlu itu dimasukkan seperti yang disampaikan pada saat di praobservasi. Jadi saya minta Bu Nanda juga bisa mengimbaskan ini ke kawan-kawan yang lain, biar kawan-kawan juga bisa katakanlah memiliki pemahaman yang sama dan pemahaman yang bisa bermanfaat untuk siswa-siswa kita, untuk murid-murid kita, yang mana tujuannya adalah pembelajaran kita berpihak kepada murid, pembelajaran kita menyenangkan, dan juga menjadikan anak-anak kita itu sebagai pemimpin pembelajaran atau disebut dengan student agency. Nah, jadi ini Bu Nanda bisa kita imbaskan ke kawan-kawan yang lain, dan jangan hanya sampai berhenti di sini. Saya juga melihat ya, Bu Nanda itu memiliki potensi baik secara kemampuan pedagogik, kedekatan emosional dengan anak, dan juga kemampuan sosial. Nah, ini bisa juga diimbaskan kepada yang lain sehingga semua teman-teman kita juga merasakan manfaatnya. Itu mungkin Bu Nanda itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pasca observasi ini. Semoga Bu Nanda bisa selalu memberikan semangat dan manfaat positif kepada anak-anak didik kita, dan sukses selalu ya, selalu sehat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apa yang telah kita diskusikan hari ini barangkali ada kekurangan dan kesalahan secara pribadi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membantu Pak Rudi dalam proses kegiatan supervisi akademik, dan dia juga karena merupakan program dari CGP untuk melaksanakan program ini. Demikian Pak Rudi, terima kasih. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rudi sudah sesuai, alur ceritanya juga sudah kelihatan, kemudian prinsip yang tidak juga sudah masuk pada itu luar biasa Pak Rudi. Siap, terima kasih Pak.